Ini latar belakangnya. Jadi tidak ada tendensi doktrin, tidak ada tendensi Kristen di sini, nggak ada. Murni, nggak ada dogma di sini, nggak ada doktrin. Kata ini perkara terjadi pada bangsa Yahudi, bukan terhadap bangsa Islam, bukan juga terhadap bangsa Kristen. Bukan. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Sebab dia adalah imam besar pada tahun itu. Sebagai imam besar kemudian beliau berkata, imam kepala, bukan pendeta, bukan pastor yang ngarang-ngarang cerita, tapi imam kepala memutuskan perkara. Apa kata beliau? Kalian tidak insaf, kalian tidak tahu apa-apa. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dasar pijakannya itu hanya karena takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes, Anda lewat, pendeta lewat, lulusan STT lewat, S2, S3, S4, S5, S tontong dari teologi Kristen lewat semuanya. Kenapa? Karena yang bernubuat ini adalah imam kepala tertinggi. Saya yakinkan orang-orang ini akan diludahi mentah-mentah oleh orang Yahudi. Gak ada cerita itu. Bang Zuma benar bahwa Yesus harus mati demi dosa manusia adalah tidak benar. Ajaran demikian muncul puluhan atau ratusan tahun setelah Yesus tiada. Semua itu hanya ajaran teologis yang terutama berasal dari tafsir para penulis Perjanjian Baru, terutama Paulus dari Tarsus, dan kemudian dikembangkan oleh tradisi gereja. Dalam Yohanes 18 ayat 14, menurut imam besar Yahudi Kayafas disebutkan alasan penyaliban Yesus, karena bangsa Yahudi takut pada bangsa penjajah Romawi, sehingga mereka lebih baik mengorbankan Yesus dan bangsa Yahudi selamat. Oke, kali ini kita akan menyelami sesuatu yang cukup dalam. Kita akan membedah anatomi dari sebuah teks teologis yang sangat tajam dan kontroversial, yang dikenal sebagai Kayafas 6. Teks ini pada dasarnya mengambil kitab suci dan membongkarnya dari dalam dengan menggunakan senjata yang ia sebut logika akal sehat. Dan saya harus bilang dari awal, ini beneran bukan bacaan yang enteng. Sama sekali bukan. Analisisnya itu sangat menusuk ke jantung doktrin-doktrin inti. Jadi, ya siapkan diri Anda untuk sebuah senam otak yang lumayan berat. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal yang super penting. Anggap saja kita semua di sini lagi pakai jas laboratorium. Tugas kita bukan untuk setuju atau tidak setuju. Misi kita adalah membedah cara argumen ini disusun. Kita fokus pada bagaimana logikanya berjalan, bukan soal benar atau salahnya pandangan si penulis. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari logika dasarnya, terus masuk ke ide inti tentang sang pelindung versus yang dilindungi. Dari situ, kita lihat gimana cerita tentang godaan di padang gurun ditafsir ulang, dan gimana si penulis menyodorkan dua cara membaca yang berbeda. Puncaknya ada di argumen dari keheningan, dan kita tutup dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif. Oke, kita mulai dari fondasinya. Jadi, apa sih senjata utama penulis teks ini? Ternyata sederhana. Apa yang dia sebut sebagai logika akal sehat. Tujuannya adalah untuk seolah-olah menelanjangi teks dari lapisan doktrin yang sudah ribuan tahun dan mengajak pembaca melihatnya dengan kacamata yang lebih harfiah, lebih pragmatis. Nah, seluruh bangunan argumen penulis ini berdiri di atas satu tiang panjang, satu konsep sentral, yaitu perlindungan ilahi. Ini adalah premis utamanya, landasan dari semua logika yang akan kita lihat setelah ini. Gini logikanya, penulis ini berangkat dari premis Tuhan itu berjanji melindungi hambanya yang taat. Konsekuensinya, ya nggak mungkin Tuhan membiarkan utusannya celaka atau dikalahkan. Menariknya, dia nggak cari bukti dari luar, tapi justru menunjuk langsung ke dalam Injil Yohanes ke momen-momen saat orang mau menangkap Yesus, tapi nggak pernah berhasil. Frasa belum tiba saatnya, itu dia tafsirkan bukan sekedar soal waktu, tapi sebagai bukti nyata adanya perlindungan aktif dari Tuhan. Dari sini, penulisnya langsung bikin dua kotak yang jelas banget. Dengan membuktikan kalau Yesus itu adalah pihak yang dilindungi, dia menciptakan sebuah pemisahan yang tegas.
Menurut dia, kalau Anda itu dilindungi oleh Tuhan, artinya Anda adalah utusan. Anda bukan Tuhan itu sendiri, sang pelindung. Logikanya sederhana banget. Yang Maha Kuasa yang nggak butuh dilindungi sama siapa-siapa kan? Oke, kerangkanya udah ada. Sekarang, kita lihat gimana penulis ini memakai kerangka logikanya tadi untuk membedah salah satu adegan paling ikonik di Alkitab. Momen pencobaan di padang gurun. Cerita ini dijadiin semacam studi kasus utama. Kita semua tahu kan tantangannya? Iblis menantang Yesus untuk loncat dari atas sambil mengutip janji perlindungan malaikat dari kitab Mazmur. Intinya iblis bilang, coba buktiin dong statusmu, uji aja janji perlindungan itu. Dan inilah jawaban Yesus. Satu kalimat pendek, tapi ini jadi titik di mana seluruh argumen si penulis bertumpu. Nah, disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Tafsiran tradisional biasanya membaca kalimat itu seolah-olah Yesus berkata, "Jangan mencobai aku karena akulah Tuhan." Tapi, penulis teks ini menolaknya mentah-mentah. Menurut dia, Yesus sama sekali nggak menunjuk ke dirinya sendiri. Justru Yesus sedang menunjuk ke atas, kepada Allah yang posisinya di atas dia. Dengan kata lain, ini adalah pernyataan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya, bukan pernyataan Tuhan itu sendiri. Ini pembalikan perspektif yang, wow, tajam banget. Nah, supaya argumennya ini terasa lebih masuk akal, si penulis melakukan sebuah manuver retoris yang cerdik. Dia nggak cuma menyodorkan argumennya gitu aja, dia membingkainya seolah-olah ini adalah sebuah pilihan antara tafsiran tradisional melawan tafsiran akal sehat. Lihat deh tabel ini. Di kolom tafsiran tradisional, janji perlindungan malaikat itu dianggap khusus, cuma buat Mesias. Tapi di kolom akal sehat versi dia, janji itu dibuat jadi universal, berlaku buat semua hamba Tuhan yang taat. Begitu juga jawaban Yesus soal mencobai Tuhan. Yang satu dibaca sebagai penegasan keilahan, yang satunya lagi dibaca sebagai bukti ketundukan mutlak. Jelas banget kan tujuannya? Dia mau bilang, coba deh lepas dulu kacamata doktrin, mana yang kedengaran lebih lurus dan logis. Kalau Anda pikir tadi itu sudah puncaknya, tunggu dulu. Karena di bagian akhir ini, penulisnya benar-benar tancap gas. Dia melancarkan serangan langsung ke jantung doktrin Kristen, konsep Trinitas dan Inkarnasi, dan dia pakai pendekatan filosofis untuk itu. Senjatanya disebut argumentum ex silentio, atau argumen dari keheningan. Biar gampang, analoginya gini deh. Bayangin Anda dituduh mencuri mobil. Bukti utamanya apa? Bukan rekaman CCTV, tapi fakta bahwa Anda nggak pernah posting di medsos, saya tidak mencuri mobil. Nah, karena Anda diem, Anda dianggap bersalah. Kira-kira begitulah cara kerjanya. Logika ini kemudian dia terapkan ke Alkitab. Dia menyorot fakta-fakta seperti Yesus nggak pernah sekalipun bilang kata inkarnasi. Dia juga nggak pernah menjelaskan konsep rumit kayak duinatur. Terus dia kasih analogi yang nusuk banget. Tuhan itu mau loh ngobrol panjang lebar sampai 11 ayat sama Kain, pembunuh pertama dalam sejarah. Tapi kok untuk konsep sepenting inkarnasi, Tuhan yang sama malah diam 1000 bahasa. Dan pukulan terakhirnya disajikan dalam bentuk visual ini. Menurut hitungan si penulis, di Perjanjian Lama, Tuhan itu dengan sangat jelas bilang, "Akulah Tuhan," hampir 200 kali. Tapi, anehnya, di Perjanjian Baru, saat Tuhan katanya sudah menjelma jadi Yesus, angka itu jadi 0. Penulis ini seolah bertanya, kenapa Tuhan yang tadinya sangat tegas soal identitasnya, tiba-tiba jadi begitu pendiam? Dan pembahasan ini ditutup dengan ajakan yang sangat-sangat konfrontatif. Ini kutipan langsung dari teksnya yang menegaskan kalau ini memang bukan tulisan untuk berdialog, tapi sebuah serangan teologis. Jelas sekali penulisnya yakin kalau logikanya sudah berhasil meruntuhkan fondasi keilahian Yesus. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa intinya? Kenapa kita perlu tahu cara kerja argumen dekonstruksi seperti ini? Karena kita baru saja melihat contoh langsung bagaimana sebuah argumen radikal itu dirakit bata demi bata, dari premis awal sampai ke kesimpulan yang sangat menantang. Titik krusialnya itu ada di sini. Analisis ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah kacamata premis. Kalau Anda memulai dengan asumsi bahwa Tuhan mustahil jadi manusia, ya setiap ayat akan Anda baca sebagai bukti bahwa Yesus itu cuma utusan. Sebaliknya, kalau kacamata Anda adalah Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk berinkarnasi, ayat yang persis sama akan dibaca sebagai misteri kerendahan hati ilahi. Teksnya sama, kesimpulannya bisa beda 180 derajat. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan besar yang diangkat oleh teks ini. Penulis menjadikan keheningan sebagai bukti utama.
Pertanyaannya adalah, seberapa valid argumen dari keheningan itu? Apakah karena sebuah istilah teknis belum ada, lantas konsepnya juga tidak ada? Sesuatu bisa saja ada kan meskipun kita belum punya nama untuknya? Terima kasih sudah menemani kami dalam pembedahan yang cukup intens ini. Teruslah berpikir kritis.